أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang kami hormati Syekh Arif Wardani hafizahullah ta'ala, yang kami hormati pula segenap seluruh asatidzah Pondok Pesantren Islam Terbaru Al-Hikmah, yang kami banggakan santri putri Pondok Pesantren Islam Terbaru Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyah Ahlul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore, kesempatan siang menjelang sore ini Allah masih memberikan kita karunia yang tak terhingga, yang dimana kita diminta untuk menghitung nikmat tersebut, maka niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Di antara karunia yang terbesar bagi seorang hamba adalah didekatkannya kita kepada Al-Quran. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, Allah taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka dengan nikmat Al-Qur'an inilah seharusnya kita berbahagia. Dan semoga dengan adanya majelis seperti ini senantiasa menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bersama Al-Qur'an itu sendiri. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami di sini sebagai MC untuk memandu jalannya kegiatan majelis khataman Al-Qur'an pada siang hari ini. Marilah kita awali majelis kita siang hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agenda berikutnya yaitu khataman atau tasmi' yang insyaallah kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa khatmul Quran yang akan dibawakan oleh Ustazah Nuri Latifah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Mungkin sama ya takbir ya. Yang ramai tahu juga, jadi nanti baca takbir la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Gitu ya. Ini sunnah para pra seperti itu. Jadi ada yang membaca setiap akhir surat, ada juga membaca dari bawah ke bawah. Jadi kebiasaan para seperti itu. Ya, kita baca. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillah.
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا
زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Coba disambungkan. Wama adraka ma hiya. Yang terakhir. وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Baik, dari sekalian di situ ayat 10 ya. Ini biasanya ketika masih baru menghafal tidak tahu apakah wama adraka ma hiya itu bingung, kok diwasalkan apa, bagaimana cara bacanya ya. Jadi di sini ayat ke-10 wama adraka ma hiya itu haknya sukun ya, bukan tak marbutoh. Ya, di situ adalah hak tambahan namanya hak sakat yang terakhir dalam Al-Quran dan ayat sana babi hudal muqtadih ya, ya al-haqqah ya, Isadiyah, Jamaliyah dan sebagainya. Yang terakhir di sini wama adraka ma hiya ya, asalnya adalah wama adraka ma hi ya, asalnya adalah wama adraka ma hiya ya. Terus ditambahkan hak hiya, hak sakat. Jadi sehingga ketika diwasalkan maka tetap sukun. Wama adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, silakan berikutnya bismillah dengan awal at-takatsur disambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Baik, di sini juga sama ya. Seringkali juga ada yang terkecoh yang mengingat mungkin mushaf Indonesia tidak dituliskan hamzul fathahnya ya. Jadi mungkin ada yang tersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Mungkin yang baru tahu di situ sebenarnya ada dibaca hamzatul qat'iynya al-hayulhi, berbeda dengan di atas tadi Bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah, atau seperti halnya al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya. Tapi di sini dibaca hamzahnya ya.
Jadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Ya. Ini biasanya bagi yang menghafal suka bingung. Ya. Coba sambungkan. Ya. Jadi sekali perlu dites, diperhatikan nggak tulisannya. Itu tanwin, domaten, kasroten, atau pataten, atau kasukun biasa. Kadang-kadang coba ayat ini sambungkan dengan setelahnya. Oke, mungkin ini yang sering saya sampaikan juga. Jadi untuk semuanya ada santri juga, ya, biar tahu bagaimana ketika menyambungkan dari wa ma adraka ma hiya ayat ke-10 dengan ayat terakhir dari Al-Qari'ah. Begitu juga bagaimana menyambungkan bismillah, ya, pada at-takasur tadi dengan awal at-takasur. Di situ dibaca dengan hamzahnya, hamzatul qat'iynya. Ya, jadi meskipun tidak tertulis hamzahnya, ini memang pada mulanya hamzah itu tidak ditulis. Ya, jadi jangan heran kenapa kok misalnya ini sangat ada hamzahnya. Memang hamzah itu pada mulanya tidak ditulis. Pada awal Quran turun itu tidak ditulis hamzah. Baru oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi waktu 100 Hijriah beliau potongkan kepala ain. Beliau potongkan kepala ain untuk menjadi lambangnya hamzah. Maka kalau buat ain itu harusnya kayak buat simbol hamzah itu kayak ain kan, tidak ada lingkungan begitu. Karena asal mulanya hamzah itu, ya, dipotongkan dari kepala. Itu sejarahnya. Jangan kenapa kok kesakitan ada hamzahnya. Ya, memang ada beberapa mazhab dalam penulisan Al-Quran. Memang asalnya dulu hamzah itu belum dilambangkan, belum disimbolkan. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim, summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah bisa dengan Allahus samad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min
شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan hamiyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadil. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a'i wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa thabbitna wa thaqil mawazina wa haqiqa imanina wa rfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ufir khati'atina wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma qasim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Nuri Alifah yang telah mentasmiahkan hafalannya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Arif Wardani hafizahullah taala. Kepada beliau maghfiratan kami persilakan. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikumpulkan di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dalam suasana yang mulia, yaitu menghadiri majelis khatam Al-Quran yang dimana istilah doa-doa ijabah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keistiqomahan, keberkahan dari setiap huruf-huruf yang dibaca, setiap huruf-huruf yang kita dengarkan tadi. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi pembacanya, beserta Latifah, dan juga seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di tempat yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pun cinta kita kepada Rasulullah, kita berusaha mengikut saran dari beliau, termasuk juga dalam membaca Al-Quran, mentadaburi, mengamalkan, mengajarkan, dan juga mendakwahkannya. Pertama-tama kita semua mengucapkan selamat pada Ustazah Nuri Latifah yang hari ini bisa menyelesaikan tasmi ghaiban min hifdhiha ghaiban an dhahril qalb, sempurna 30 juz ya. Meskipun mungkin kayak sudah pernah hatam sebelumnya ya. Ya sudah pernah hatam sebelumnya juga. Jadi mungkin sudah hatam yang kesekian kali, dan inilah sunnahnya hatam Al-Quran ini ya, mengundang orang banyak, mengundang teman-teman, keluarga, tetangga. Memang disunahkan seperti itu ya. Dan pas juga memang di hari Jumat juga, dan 2 kali hari Jumat. Kalau saat itu dulu pas 17-an misalnya, hari Ahad ya, malam tanggal 17 gitu sih. Kalau mengingatnya, kalau sebelum saya lagi pas hujan deras. Ya, ala kulli hal selamat, dan jangan dilihatnya ketika hari ini sekali udah hatam juga bisa baca Tuhan sebagai, tapi bagaimana perjuangan ya, perjuangan untuk istiqomah sama Al-Quran tidak mudah, ya, banyak rintangan, banyak godaan dan segala hal, dan yang paling berat adalah mengalahkan diri sendiri, rasa malas kita mungkin ya, seringkali saya kira yang menghafal Al-Quran merasakan kita mentolerir dengan diri kita sendiri gitu. Nanti aja lah, enak sama yang lain. Jadi kan Al-Quran yang dikalahkan ya. Maka saya memaknai khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu itu ya. Ini, jika ingin terus ngaji, silahkan berguru atau menjadi guru. Teruslah berguru atau menjadi guru. Artinya ya teruslah belajar atau menjadi pengajar. Artinya ketika kita menjadi pelajar, kita akan terus ngaji ya, memaksakan untuk ngaji. Begitupun ketika kita sudah menjadi guru ya, jadi guru itu bukan sekedar setelah hatam guru terus nanti ya tanpa ada peningkatan kualitas ya, tanpa ada peningkatan wawasan kompetensinya ya. Jadi termasuk mungkin cara saya dulu bagaimana ya, apa itu ya, kita ini berapa orang yang ini juz 5, ini juz 12, ini juz 20, ini masing-masing itu besok hafalnya di mana, paling tidak kita juga sudah menyiapkannya gitu. Jadi maksudnya untuk
murojaah. Jadi paling tidak ya kesalahan atau bacaan yang kurang sempurna dari guru tahu gitu. Walaupun kita guru baru mungkin ya hafalan itu belum, ya masih baru juga begitu. Ya, tapi itu bagian dari bagaimana diri kita ini menjadi guru yang lebih baik, harus lebih baik daripada murid. Maka saya tulis di matan al-infiradat jilan fajilan nakil Qur'ani lidan hayatu qari'in nisfani kan nisfu kana taliban liyaqra wan nisfu sara khadiman lil iqra. Jilan fajilan nakil Qur'ani, itulah sunnatullah dari generasi ke generasi. Inilah tugas kita untuk bagaimana terus melestarikan menurunkan Al-Quran. Maka berbahagialah yang antum semuanya, kita semua termasuk yang Allah sabdakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berbahagialah kita termasuk lahafizun, yang menjaga. Ya, secara khusus ya mungkin yang menghafal, secara umum ya umat Islam semuanya. Ya, mungkin kita mengharapkan anak kita, keluarga kita semua menghafal Al-Quran, lingkungan kita, keluarga kita arahkan menghafal Al-Quran. Jadi tidak sekedar hanya terbatas pada penghafalan saja, tapi siapapun yang mendukung program tahfidz Quran, yang memfasilitasi, insya Allah semua akan mendapatkan keberkahannya, mendapatkan manfaatnya dari Al-Quran. Ya. Jilan fajilan nakilul Quran, generasi bergenerasi, ya, maka nakilul Quran, ya, nakelin, memindahkan, ya, transmisi Al-Quran, pewarisan Al-Quran, ya, dengan taati, ya, bertemu langsung dengan guru, membaca Al-Quran dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas. Nakil Qur'ani dan hayatu qari'in niswani. Kesimpulannya, hayatu qari'in, kehidupan seorang pembaca Al-Quran qari', niswani, ada dua periode kehidupan itu, ada dua masa, ada dua enggak, ya. Fanisfu kana taliban liyaqra, maka setengah dari kehidupan itu adalah kana taliban, ya. Kata Ibnu Abbas, apa namanya, dulu ya kuntu taliban, sekarang sirtu matluban. Dulu saya belajar, dulu saya mencari, sekarang saya dicari. Dulu saya menuntut ilmu, sekarang saya dicari ilmu. Setengah kehidupan itu adalah taliban liyaqra, menjadi seorang pelajar penuntut ilmu yang liyaqra, tugasnya yang membaca, belajar, ya. Hadis kana taliban liyaqra, tugasnya belajar. Maka disitulah belajarlah bagaimana cara belajar yang benar, ya. Ta'allam kaifa tata'allam, belajar bagaimana caranya belajar, baik hal dari adab-adabnya, adab Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya, demikian juga bagaimana membetulkan bacaan dan sebagainya. Terus tidak akan pernah habis Al-Quran, digali, dipelajari, dikaji, tidak akan pernah habis. Nah, kemudian wanisfu sara khadiman bil iqra. Nah, setelah itu maka dia menjadi khadiman, dia menjadi pelayan, khadiman lil iqra, untuk iqra, aqra ayukri'u fahuwa muqri. Nah, jadi inilah asal bagaimana pengajian Al-Quran, iqra, aqra itu iqra, itu guru membacakan, itu sebenarnya itu, ya. Rasul belajar menjadi membacakan, Rasulullah menirukan, Rasul mencontohkan, sahabat menirukan. Begitu sudah clear, sudah oke, tidak ada masalah bacaannya, panjang pendeknya dan segala macamnya, secara tajwidnya,
baru silakan boleh share, boleh berbagi, boleh mengajar kepada yang lain. Itulah ijazah. Ajastu, ajazah, memberikan, membolehkan. Itu kan ijazah, ajazah, saya bolehkan. Ya, setelah belajar, setelah membaca sudah betul-betul bagus, sudah berkualitas, dari awal sampai akhir baru dibolehkan untuk mengajar, ya, sertifikasi ya, gitu. Ya. Nah, itu dari awal ya, Al-Quran turun ya seperti itu, dan banyak sebenarnya ilmu-ilmu keislaman pun dengan cara seperti itu. Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban generasi sebelumnya kepada generasi setelah itu adalah bagaimana belajar itu betul-betul benar-benar belajar. Mereka nanti dinamakan ijazah khas, ijazah khusus. Ya, ijazah khusus. Ya. Jadi seorang murid betul-betul membaca di depan guru dari awal sampai akhir, bahkan di hari uji ada pendalaman materi dan sebagainya, baru itu kan lulus, ada ujian, dapat ijazah. Seperti itu. Maka memang ya, tugas orang yang setelah belajar yang mengajar, zakatnya orang yang belajar yang mengajar. Maka saya sampaikan juga, ya, memaknai juga khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu itu jangan dipisahkan. Orang yang sebaik-baiknya itu adalah tidak hanya sekedar belajar untuk diri sendiri, ilmunya dia makan sendiri, tapi bagaimana setelah dia mengajarkannya, bagaimana mengajarkannya, menyebarkannya. Dan begitulah sunnah para ulama, ya, tugas kita sebagai orang yang belajar, mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran. Maka ya khatam Al-Quran ini hanya bagian dari proses, hanya bagian dari proses, masih banyak yang harus dipelajari. Memang sunnah para ulama mereka menghafal Al-Quran. Ya. Lihat bagaimana ulama-ulama besar itu pasti hafal Al-Quran. Ya. Dan teruslah berguru, gak cuma satu gurunya, mereka haruslah bepergian berjalan jauh mencari ilmu. Kenapa menjadi ulama seperti itu? Ya, gurunya harus banyak, ya, ngabisin umur, ya, siap jalan-jalan, darilah maksudnya cari ilmu, ya, siap menghafal dan sebagainya. Ya. Nah, itulah baru jadilah seorang ulama. Jadi kalau dengan satu guru saya sudah sabar, ya, sudah ngambekan, sudah mudah putus asa, malas-malasan, ya, semua akan mendapatkan hasilnya masing-masing. Ya. Jadi seberapa yang kalian beri untuk Al-Quran, ya, atau seberapa sabar kalian dengan Al-Quran, sebegitulah Al-Quran sabar sama kalian. Ya. Jadi seberapa sabar kalian sabar dengan Al-Quran, sebegitu juga Al-Quran akan sabar sama kita. Gitu. Ya, misalnya seberapa betah kita dengan Al-Quran, ya begitu juga Al-Quran akan seberapa betah sama kita. Ya, jadi seperti itu. Ya, sekali lagi selamat ya. Ini biasa, nanti silakan Ustazah bisa bercerita motivasi yang lain. Bagaimana ya, kelas balik perjuangan menghafal Al-Quran. Ya, yang jelas sering kali kita sampaikan ya, bahwa hifdzul Quran itu murojaah itu menghafal Al-Quran, pekerjaan yang sebenarnya dari menghafal adalah murojaah, bukan tasmi' setoran ditulis, ya, tapi terlihat bagaimana orang itu setelah dia selesai 30 juz. Apakah dia masih ngajar? Apakah setelah 10 tahun masih tersisa hafalannya? Ya, setelah 20 tahun apakah dia sudah tinggal bismillah saja? Alam ya, ini kembali kepada keistiqomahan. Allah Taala memberikan kita kesabaran, ya, keistiqomahan untuk terus bersama Al-Quran. Ya, teruslah mengaji, ya, lancar, ya, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yakinlah bahwa apa yang diusahakan itu tidak akan membohongi. Ya. Bacaan yang sering dibaca, yang sering ditakrir, diulang pasti yang paling lancar. Ya. Yang terbiasa mendengar bacaan sabbihis atau al-ghasyiyah biasanya lebih lancar.
Ya, ketika menghafal lebih mudah daripada tadi yang dalam yakul itu biasanya orang jarang hafal, atau ikro itu karena jarang dihafal, jarang dibaca oleh imam, makanya kadang-kadang menghafal itu agak lama. Tapi saat bisa nggak panjang, kalau syiah pun karena sering dibaca orang akhirnya menjadi familiar. Begitulah menghafal. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat, jazakumullah khair, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Syekh Arif Wardani yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya dipersilahkan kepada Ustazah Nuri Latifah untuk menyampaikan kesan dan pesannya agar kemudian bisa menjadi ibrah dan pelajaran untuk yang lainnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Arif Wardani yang telah membersamai saya sampai tahap ini. Dilanjutkan Ustazah, mungkin bisa berbagi tips untuk yang lain, mumpung disimak santri-santri juga biar bisa jadi pelajaran. Tafadhol. Oke, saya bisa bercerita mungkin awal mula menghafal itu bagaimana, berapa lama menghafal pertama. Sekarang ya bercerita aja. Pernah nggak? Jadi menghafal itu sebenarnya yang paling utama itu dilandasi sama niatnya ikhlas. Cuma mau pengen dapat ijazah, cuma pengen masuk perguruan tinggi, itu pasti prosesnya tuh nggak akan. Kalau Ustazah khatam pertama dulu setelah aliyah atau waktu aliyah? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA sudah khatam. Berapa lama khatam pertama kali? Mulai menghafal kelas berapa? Kalau yang fokus itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP berarti sekitar 2 tahun ya? Sekitar 2 tahun dengan waktu sekolah? Ya, sekolah. Khusus tahfiz? Ya. Terus biasanya berarti ini akselerasi gitu? Pakai. Berarti beliau ini 2 tahun khusus menghafal Al-Quran. Itu kelas murojaahnya. Ya, artinya beliau ketika selesai 2 tahun menghafal diminta untuk membaca 30 juz sekali duduk atau dibagi-bagi. Sekali. Jadi beliau ini sudah pernah membaca Al-Quran 30 juz sekali duduk. Ketika di Jawa ini banyak yang mensyaratkan seperti itu. Dianggap sudah lulus kalau bisa membaca Al-Quran 30 juz sekali duduk. Artinya ya sehari atau 2 hari non-stop. Berarti beliau sudah pernah membaca Al-Quran kesimpulan kubro istilahnya. Otomatis kalau disiapkan. Oke, ketika proses menghafal, apakah ada misalnya ujian per 10 juz, 5 juz, atau disuruh simak juga? Ada. Per berapa? Jadi setiap 1 semester itu ada target 5 juz.
5 juz dan itu harus dikasih. disimakkan semua. Iya. Begitu semester 2 apakah hanya 5 juz saja atau digabung menjadi 10 juz? Digabung 10 juz. Sama 10 juz, dicicil berarti. Begitu semester 3 artinya berarti harus membaca 15 juz. 15 juz. Ini diterapkan di sini. Cepat ya. Saya masih ujian aja nih, harus dibaca semua. Baik, oke. Baik. Sehingga ketika untuk menyiapkan itu strateginya bagaimana? Ini kan biasanya banyak dari kita melakukan gimana sih? Ketika mau akhir itu kan otomatis harus 30 juz. Berarti di semester akhir semester berapa itu berarti? Semester 6. Semester 6 itu bagaimana strateginya? Setiap hari pulang berapa? Atau memang dari satu semester itu kan berapa 6 bulan ya? Apakah semester 1 5 juz, semester 2 10 juz begitu? Apa bulan pertama 5 juz, bulan kedua 10 juz atau tiap hari ada bagaimana? Program dari guru untuk memastikan bahwa santri ini mereka melakukan persiapan atau masing-masing disarankan masing-masing? Enggak ada persiapan. Jadi sebelum ujian tasbih itu kita ada karantina sebulan buat mungkin hafalan yang 10-15 juz. Ada karantina khusus. Iya. Ini sudah tanpa sekolah di karantina lagi. Gitu ya? Iya. Jadi ini sudah tanpa sekolah formal di karantina lagi ya. Jadi Masya Allah. Kemudian setelah lulus, nah ini termasuk sekarang sudah di sini sambil mengajar itu lingkungannya sistemnya berbeda. Bagaimana Ustazah bisa mencoba untuk mengambil bagaimana dengan tugas-tugas? Dulu sama sekarang murojaahnya lebih banyak dulu. Soalnya kan karena dulu fokus ya Ustaz. Bagaimana? Murojaahnya lebih banyak dulu. Ya, ini rumus juga ya. Memang menghafalkan murojaah harus lebih banyak daripada menambah. Al-ijazah qabla ziyadah. Al-ijazah qabla ziyadah. Jadi memang murojaahnya harus lebih banyak daripada menambah. Kalau menulis seperti itu, rumus sudah menghafalkan seperti itu. Jadi jangan mengejar ziyadah, tapi murojaahnya payah. Ya. Orang yang terbiasa murojaah banyak, insya Allah menambah yang cuma selembar 2 lembar penuh. Tapi kalau hanya mengejar ziyadah saja, nambah saja, murojaahnya payah, itu dia capeknya. Ya. Oke, terus ada lain? Kan biasanya kalau juz yang baru-baru dihafal itu agak kurang begitu lengket ya. Iya, lengket. Nah itu kalau sekarang anak murojaahnya insya Allah sebulan itu 3 kali hatam. Jadi sesuai tanggal. Sebulan 3 kali hatam. Jadi berusaha setiap bulan 3 kali hatam. Jadi per 10 hari harus hatam 30 juz. Ya insya Allah. Insyaallah. Bisa berani. Beliau berusaha 1 bulan hatam 3 kali. Jadi per 10 hari harus hatam 30 juz. Artinya 1 hari minimal harus membaca 3 juz. Jadi bahasanya mau dimanapun, mau kapanpun, bagaimanapun, ya, entah sibuk atau nggak sibuk, ya minimal harus membaca 3 juz. Itu ya, mungkin para santri semua bisa memulai ya. Ini sebenarnya dari awal segitu. Ya. Jangan sampai baru sudah 20 baru begini, itu sama aja dari awal lagi memang. Ya. Jadi sebenarnya satu paket ya. Namanya ziyadah dan murojaah, menambah dan mengulang itu satu paket, jangan dipisah. Ya. Ini yang sebenarnya terjadi adalah ziyadah jalan terus, murojaahnya nggak jalan. Akhirnya begitu ujian 1 juz
begitu ujian di Majus macet total, cet, ya, berhenti gerak, kok bergerak, nggak ada bergerak ya, berhenti bergerak misalnya. Ya, ini yang terjadi. Biasanya ketika sudah mau ujian 5 juz, 10 juz itu perlu waktu lagi, ya, perlu waktu lebih lah. Artinya apa? Memang ya dari dicicil gitu, tidak langsung karena toh pun dikasih waktu karantina belum tentu pun juga berhasil. Maka ya pola warna itu seperti itu, nah, sedikit tapi mudawamah. Oke, mungkin teman-teman ada yang menyampaikan, ustazah yang lain ada yang menyampaikan yang mungkin keseharian bertemu beliau yang sekamar atau yang seangkatan, ada yang menyampaikan mungkin melihat beliau bagaimana menceritakan beliau. Pasti kalau bercerita tentang diri sendiri itu kan gak enak. Mungkin silakan ada ustazah yang lain. Ya, mungkin dari santri setoran sanat ya, mungkin bisa yang sering setoran dengan Ustazah Latifah mungkin bisa bercerita, memberikan kesaksian gitu ya, mungkin testimoni bagaimana aktivitas mempersiapkan setoran sanatnya dan lain sebagainya. Mungkin ada Ustazah Endah mungkin. Mungkin Saudara Enda bisa memberikan kesaksian atau pengalaman. Atau yang lain ya. Yang satu perjuangan ya, yang satu perjuangan setoran sanat ini kan spesial. Saya melihatnya memang subhanallah ya Pak. Perjuangannya saat pas mau maju setoran kan sebenarnya daring yang saya. Jadi sebelum setoran ya pasti murojaah dulu. Dan saya tahunya pas mau maju aja, jadi nggak kurang tahu banyak gitu kan. Karena saya kan unitnya di SD, ketemunya juga di situ. Jadi pas mau maju aja tahunnya ya murojaah gitu kan. Ya, monggo silakan temannya yang memberikan kesaksian atau testimoni. Mungkin pernah melihat mergokin Ustazah Latifah itu begadang buat murojaah, silakan. Ya, biasanya saya lihatnya itu kalau misalnya udah selesai halaqah tuh beliau biasanya, maksudnya kalau udah bubar gitu, beliau belum pergi dari situ dan murojaah dulu biasanya.
Baik, cukup mungkin ya. Ada yang lain Ustazah? Baik, jika tidak ada mungkin kita cukupkan ya karena sudah mendekati waktu asar. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita di akhir acara majelis khataman pada siang hari ini. Alhamdulillah, ala kulli hal semuanya berjalan dengan lancar dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan majelis seperti ini menambah semangat kita untuk berjuang ya, bermuamalah bersama Al-Qur'an tentunya, dan yang lebih luas lagi semoga dengan munculnya para hufad di Al-Hikmah ini menambah keberkahan pondok pesantren kita yang tercinta insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri majelis kita siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.